Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Siti Mahmudah Channel. Ya, hari ini tentunya tak henti-hentinya kita merasa bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini benar-benar kita diberikan kesehatan. It's okay bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dan tesis, ya, skripsi untuk mahasiswa S1 dan tesis adalah mahasiswa S2, tentunya ingin skripsinya benar-benar original, tesisnya benar-benar original. Maka dibuat dengan dua tangan ini, tentunya dengan kolaborasi berbagai informasi, berbagai sumber, ya, yang bisa menjadikan skripsi ini atau tesis ini memiliki akurasi yang tinggi. Nah, kemarin di episode 1 kita belajar bagaimana menentukan lokus penelitian atau tempat penelitian. Nah, di episode kedua kita akan belajar bagaimana cara menentukan judul penelitian, Bu. Aduh, saya pusing, ya. Jadi jelang mata kuliah seminar proposal, saya pusing, Bu, harus menyusun proposal. Tentunya lokus sudah saya tentukan, Bu. Lokusnya adalah di SMA tempat saya dulu. Oke, nggak apa-apa. Lokus penelitiannya di SMA. Kalau SMA tentunya pegawainya gurunya banyak, ya. Kalau SMA itu gurunya bisa di atas 30 orang. Nah, Bu, saya konsentrasinya SDM. Saya akan meneliti di SMA. Tempat dulu saya kuliah, tempat dulu saya belajar di SMA. Nah, oke, Anda lokus penelitiannya adalah SMA. Yang pemasaran, Bu, saya pemasaran. Saya akan meneliti bagaimana kepuasan pelanggan pada Android misalnya, ya, Android Samsung. Nah, saya menggunakan lokus penelitiannya adalah mahasiswa di kampus saya yang menggunakan Samsung tipe berapa, ya, Anda sebutkan. Misalnya A atau tipe berapa gitu, ya, Anda sebutkan, sehingga akan mempermudah dalam nanti jangkauan untuk respondennya. Nah, setelah menentukan lokus, Bu, saya harus menentukan judul, ya, karena beberapa perguruan tinggi itu si mahasiswa itu harus setelah mendapatkan dosen pembimbing, dia harus mengajukan judul. Jadi pertama kali ketika Anda sudah mendapatkan dosen pembimbing, Anda kan akan ada jadwal tuh. Oh, si A dosen pembimbingnya siapa, si B dosen pembimbingnya siapa. Apa yang harus saya perbuat, ya, Bu? Setelah mendapatkan dosen pembimbing. Nah, Anda sudah mulai tuh. Setelah Anda mendapatkan dosen pembimbing, Anda kan sudah berpikir, nanti lokus penelitian saya di mana? Tempat penelitian saya di mana? Nah, dari situ, di lokus penelitian itulah nanti Anda akan tergerak bagaimana menetapkan judul penelitiannya. Bagaimana Bu caranya? Di lokus penelitian Anda gali fenomena yang terjadi di lokus penelitian Anda, di tempat penelitian Anda. Misalnya Anda konsentrasinya tadi pemasaran. Sekarang eranya apa? Saya ingin meneliti pengguna, misalnya kepuasan pelanggan, misalnya tentang pelayanan marketplace, ya, pelayanan marketplace Lazada misalnya. Berarti saya ingin pengguna marketplace Lazada ini pelanggannya siapa Anda, ya kan? Cari respondennya. Misalnya saya hanya membatasi di Desa Gunung Putri misalnya, Jawa Barat. Kan banyak, Bu, ya. Nanti kita pas
edisi tentang penetapan populasi sampel ya nanti. Nah, sekarang dalam penetapan judulnya. Penetapan judul tadi kita mengeksplor diri bagaimana fenomena yang terjadi di lokus penelitian kita. Ya, kalau misalnya tadi saya meneliti Android ini, Android Samsung misalnya di mahasiswa dengan sampelnya adalah mahasiswa IPWIJA. Anda lihat dulu fenomena yang terjadi seperti apa masyarakat di tataran mahasiswa IPWIJA ini menggunakan Android. Ya, jadi di situ digali. Oh, satu Bu, ingin kualitas, ya, ingin produknya berkualitas. Berarti Anda menetapkan X1-nya adalah kualitas produk. Anda gali itu. X2-nya apa ya Bu ya? Nah, X2-nya misalnya, oh, orang itu beli itu kan pertimbangannya pada harga. Ya, berarti Anda misalnya X2-nya persepsi harga. Ya. X3-nya apa ya? X3-nya Anda lihat lagi. Ya, bagaimana promosinya. Ya, bagaimana dia mempromosikan atau bagaimana dia menjangkau konsumen, kemudahan dalam distribusi produk. Maka X3-nya distribusi produk. Ya, Y-nya apa? Y-nya keputusan pembelian. Misalnya seperti itu. Jadi ketika kita menetapkan judul, tidak serta-merta Anda datang ke dosen pembimbing langsung, Bu, saya judulnya ini, pengaruh kualitas produk, kemasan, dan penetapan harga pada Android Samsung di Desa Gunung Putri atau di Kecamatan Gunung Putri. Ini Bu saya, tidak bisa seperti itu. Anda harus paparkan dulu fenomena yang terjadi di tataran masyarakat Gunung Putri tentang bagaimana persepsi mereka terhadap Samsung misalnya. Kalau Anda konsentrasinya SDM, ya, saya mau meneliti, Bu. Saya bekerja di RSUD atau saya mau meneliti di RSUD. RSUD misalnya di RSUD Jakarta Timur. Ya, misalnya. Saya mau meneliti RSUD, kebetulan saya ada saudara di sana. Misalnya Anda akan meneliti di sana. Apa yang Anda lakukan? Apa dengan Anda langsung membuat judul pengaruh misalnya ya, pengaruh partisipasi kerja, kemudian koma ya, kemudian kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di RSUD misalnya Jakarta Timur, misalnya RSUD Cawang ya, Cawang Jakarta Timur misalnya seperti itu. Nah, apakah serta-merta Anda akan seperti itu? Tidak. Jadi Anda untuk dalam penetapan judul harus lihat fenomena yang terjadi di RSUD tersebut. Kalau saya, Bu, saya mau lokus penelitian saya di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Ya, kecamatan itu di Cipayung ya sekitar pegawainya kan 30 ke atas masih bisa. Nah, terus berpikir apakah langsung menetapkan Anda membuat judul dengan variabel-variabelnya? Tidak, Anda gali dulu. Intinya di Y-nya. Y itu apa? Ya, Y itu kan variabel terikat. Di Y-nya Anda gali. Kinerja karyawan, kinerja pegawai, keputusan pembelian. Nah, digali. Apa yang terjadi di sana? Kinerja di kecamatan tersebut, misalnya di kecamatan X itu seperti apa? Anda gali. Oh, ternyata kinerjanya menurun. Jangan menjas langsung bahwa kinerjanya menurun dengan persepsi kita. Tidak boleh. Kita menyatakan bahwa kinerjanya menurun karena apa? Ya kan? Harus punya persepsi. Apa tidak bukan persepsi individu,
tapi langsung karena Anda kan datang visit ke kecamatan tersebut, visit ke perusahaan tersebut, misalnya perusahaan ABC, ya, atau perusahaan XYZ, nggak usah saya sebut lah ya, perusahaan XYZ. Maka Anda kan akan menggali di sana terjadi apa, kinerjanya bagaimana. Oh, ternyata Bu, kinerjanya selama pandemi target tidak terpenuhi. Datanya dari mana? Dari HRD, dari produksi. Ya, oh ternyata kinerjanya menurun. Kenapa menurun? Oh, ternyata selama pandemi ada yang dirumahkan 50% misalnya ya. Jadi Anda datanya harus ada. Nanti data tersebut Anda buat matriks atau tabel dimasukkan di bab 1. Jadi keberhasilan sebuah penelitian di bab 1 itu sangat penting. Bagaimana Anda menetapkan judul tersebut. Ya, jangan pusing-pusing. Aduh pusing Bu, kalau begini Bu. Nanti skripsi saya nggak jadi-jadi. Ternyata susah Bu. Kalau susah bagaimana Bu? Nah, tidak. Anda enjoy saja, ya kan? Anda datengin. Ya memang harus punya waktu khusus, ya kan? Anda cuti kalau yang sudah bekerja, atau Anda misalnya sela waktunya kapan, kan bisa Anda menggali seperti itu ya dengan memanage waktu. Artinya ketika kita sudah mendapatkan dosen pembimbing, kita mengajukan judul, tapi bukan serta-merta mengajukan judul seperti itu, tapi diawali dengan fenomena yang terjadi. Jadi fenomena yang terjadi di PT tersebut seperti apa? Ya, aspek variabel Y, variabel terikatnya itu sangat penting. Kita gali terus. Maka kita bisa menetapkan, oh X saya berarti, X1 saya berarti disiplin, Bu. Karena apa? Ternyata selama kurun waktu 3 tahun ini kinerjanya menurun karena pesanan-pesanan ya tidak selesai sesuai dengan target. Misalnya, datanya dari mana, Bu? Dari MSDM, dari produksi, dari perusahaan tersebut. Jangan mengada-ada data. Ya, sekarang eranya digital. Perusahaan bisa menjas kita salah. Karena apa? Dalam menyikapi, dalam menetapkan judul, Anda membuat fenomena yang terjadi itu hanya karang-mengarang. Ya, tanyakan ke perusahaannya. Itu jalan satu. Yang kedua, Anda bisa melakukan pra-penelitian. Ya, pra-penelitian seperti apa? Anda buat, Anda meneliti di kecamatan. Saya mau pra-penelitian di kecamatan juga boleh, Bu? Boleh. Pra-penelitian di tempat itu boleh, atau pra-penelitian yang senada dengan lokus penelitian Anda. Ya, jadi bisa. Pra-penelitian tidak harus utuh jumlah respondennya. Ya, Anda buat 30 nggak apa-apa ya. Jadi dari situ Anda bisa mengatakan bahwa kinerjanya menurun dari jawaban pra-penelitian Anda. Kalau Anda tidak memperoleh data yang akurasi dari perusahaan, karena kadang perusahaan kan tidak terbuka ya, tapi Anda mengadakan pra-penelitian. Tapi saya ingatkan ya, ketika Anda membuat lokus penelitian tadi berhubungan dengan isi untuk bab satunya ya, yang harus mencantumkan fenomena yang terjadi, maka kita menetapkan judul tersebut, atau dengan pra penelitian maka semuanya harus izin ya. Untuk konsentrasi SDM terutama benar karena langsung ke lokus itu ya. Kalau pemasaran tinggal kita lihat, kalau yang diteliti adalah mahasiswa universitas tersebut ya kita izin ya. Kalau misalnya masyarakat umum Bu ya yang sifatnya tak terhingga ya tidak usah ya. Jadi tetapi kalau kita meneliti misalnya hipermark, maka kan ada ya, kalau bisa izin ya izinlah. Semuanya meminimasi ya, kita nggak tahu jejak digital ini kan sangat luar biasa gitu. Ya, jadi ini tidak apa namanya menutup kemungkinan bahwa Anda bisa membuat skripsi dengan original yang tinggi, akurasi yang tinggi juga.
ya, meminimasi masalah yang akan datang. Karena banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga, ya, kita meminimasi itu. Ingat ya, dalam menetapkan judul tentunya bukan sekedar langsung gitu ya, tapi kita fokus di I-nya dulu ya, di kinerjanya misalnya, atau keputusan pembelian, kinerja pemasarannya. Nah itu baru kita gali fenomena yang terjadi seperti apa, sehingga akan muncul solusinya di X1-nya seperti apa, X2-nya seperti apa, X3-nya seperti apa, yaitu variabel bebasnya. Ya, jadi X itu adalah variabel bebas, Y itu adalah variabel terikat. Ya, itu. Jadi kekuatan di bab 1 menjadi kekuatan yang nantinya akan membangun sebuah akurasi dalam skripsi tersebut. Demikian juga tesis. Tesis sama, ya. Jadi bukan menetapkan judul dulu, bukan, tapi fenomena yang terjadi di lokus penelitian tersebut. Dari fenomena itu baru muncul judul penelitian. Oke? Tentunya ini menjadi semangat Anda. Ya, Google bisa menjadi inspirasi, tapi bukan berarti kita plek nyontek langsung utuh 100% dari Google. Ya, selamat mengerjakan tugas akhir yang luar biasa Anda, karena dari situ Anda nanti akan memperoleh gelar ya, terutama dari tataran tugas akhir skripsi, tesis maupun di S3 disertasi. Saya yakin Anda ingin karya Anda adalah original, maka dengan pemikiran-pemikiran Anda, masukkan di situ, kita berkolaborasi dengan para pakar, jadikan sebuah karya yang original. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita akan ketemu di episode-episode yang akan datang ya. Tentunya sampai bagaimana kita menganalisis sebuah karya. Ya, kita tentunya bukan sekedar membuat ABC atau membuat pendahuluan ya, macam-macam latar belakang masalah ya. Jadi mohon dalam menetapkan judul kita gali dulu fenomena-fenomena masalah. Anda paparkan ke dosen pembimbing, ibu, bapak, gitu ya. Anda setelah mendapat dosen pembimbing, temui beliau-beliau, Anda paparkan fenomena yang terjadi di lokus penelitian Anda. Baik, sampai bertemu di lainnya waktu, dan kita akan terus bagaimana mengupgrade diri menjadi mahasiswa lulusan dengan skripsi tesis yang memiliki originalitas. Baik, sampai di sini. Tentunya kita semuanya berkomitmen diri ya, mengatur waktu, memanage waktu. Bagi yang sudah bekerja, saya yakin Anda mampu. Karena selama 4 tahun Anda bisa memanage waktu untuk kuliah, maka hanya 1 semester Anda mampu memanage untuk membuat karya skripsi. Itu saja ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.